hari dan seminggu minimal 1 hari ya gitu. Bu Samro, jadi hari ini ya Pak Menteri ya, kita juga punya bintang tamu yang ini juga merupakan pelaku UMKM yang ini juga merupakan pilihan Busan juga nih dan mempunyai perjalanan cukup panjang dengan Kementerian Perdagangan, telah memanfaatkan program Kementerian Perdagangan. Jadi ini UMKM produsen radio atau speaker bernama The Sound of Art. Ya Pak ya? Wah, ini Pak Busan tahu banget ya, udah tahu banget ya. Dan sudah kita undang ke sini. Saat ini kita sudah siap untuk bergabung dengan kita. Langsung aja kita undang Bapak Helmi. Ini merupakan founder dari Faber Instrumen Indonesia. Pak Menteri. Ya. Halo Pak Helmi, sehat Pak. Ini Pak Helmi bawa apa nih hari ini? Ya, ini namanya sila. Jadi filosofinya itu adalah duduk bersila. Jadi ini adalah phone holder yang berfungsi untuk ibu kalau misalkan Zoom, kalau ibu mau zaman sekarang nonton drakor itu kan bisa pakai ini Bu. Ini bisa difungsikan sebagai Bisa. radio. Oh, kita dengar kan? Speaker gitu ya. Kalau speaker kayak gini Iya. Pak ya, ini kayak radio gitu kan, ada radio juga Iya, ya, iya. speaker juga radio. Ini kayaknya seru juga kalau misalnya kita dengerin lagu. Oke. Terus Pak Busan sama Bu Samro dengerin lagunya, tebak lagunya. Nah, itu. Setuju nggak? Setuju. Kita kasih challenge Pak, gimana? Oke. Siap, siap. Kita bocoran dari Iya. Ini friend. saya coba mau tes sejauh mana nih ya Bapak Pak Busan denger Mudah-mudahan lagu ini. mudah-mudahan lagu lama. Ya. Kalau friend lah. Coba kita putar dulu ya, mana nih. Udah ya. Nah, oke. Kalau tahu langsung tunjuk tangan ya Bu ya. Iya Pak ya. Ada yang tahu kalau dari luar nanti bisa. Iya. Kita tes dulu nih, sambil tes juga speakernya nih sebagus mana suaranya nih ya. Siapa Pak Menteri? Iya. Nah, udah mulai nih bunyinya. Ayo. Kalau tahu tunjuk tangan ya, kalau tahu tunjuk tangan ya. Kayaknya Pak Menteri aja. Tahun umur yang udah tahu jadi. Tahun lama ya. Ini kan lagunya Obi Misah ya. Wah, langsung tahu penyanyinya loh. Oh, di Mesa. Penyanyi pertamanya itu aslinya. Ya asli. Boleh tahu Pak? Boleh Pak? Judulnya Pak? Apa? Ayo, udah mulai deh Pak. Sedang apa di sini? Ayo Pak. Lanjutin Pak, sambung Pak. Menanti kabar. Jawab. Judulnya Ayo. kan lupa. Ibu. Ya juga lupa juga Pak. Nah sekarang judulnya Ibu kan saya udah. Oh gitu, berbagi. Penyanyinya sudah tahu Bimesak, bener, tepat. Kayaknya malu-malu apa ya? Malu tahu ya. Ayo judulnya Pak, ayo. Mungkin saya bantu ya Pak. Ini kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah. Kalau satu kurang kayaknya. Coba sekali lagi Kita ya. tes lagi. Ini coba kita tes lagi nih. Siap ya Pak Menteri dan Ibu ya. Ayo. Ini agak kekinian nih Pak. Ayo Ibu udah mulai senyum nih Ibu nih. Penyanyinya dulu, penyanyinya. Kita project ya. Masih kurang tepat Pak. Ayo lanjutin lagi ya. Seneng dengan lagunya tapi nggak tahu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Tahu lagunya Bu ya? Yang terpendam. Ayo, grup band yang sangat terkenal di masa itu. Dewa 19 Bu. Dewa 19. Dewa 19. Oh dia 90. Judulnya boleh tahu Pak? Kalau lagi Surat. Oh kangen. Oh dia Saya Pak Menteri memang Kaget Dewa mau tanya Pak, hobi 19. Bapak apa Pak? Saya memang hobinya dengerin musik. Wah. Cuman kebetulan ini lupa saya. Tapi dari tadi udah mengarah ke situ. Dari ke situ ya? Udah mengarah ke situ ya. Coba saya mau satu lagi ya. Kalau ini kayaknya Pak Menteri tahunya nih. Nih, satu lagi ya. Ayo Pak. Ibu. Sekarang aku bersara juga Kalau friend. Iya langsung ya. Penyanyinya Pak.
Raisa ya. Raisa. Kayaknya ini lagu favorit Bapak nih. Judulnya apa? Apalah arti? Apalah. Tepat. Cuman enggak, soalnya kalau kan ini diganti ya. Diganti. Kalau suaranya Raisa sendiri jadi apa? Oh, langsung. Kenapa suara saya kayak Raisa? Apa suara saya, Pak? Langsung eksis ya. Iya, jadi kayak gitu Ibu ya. Itu tadi kualitas juga bagus. Ini hasil dari. Ini sudah ekspor. Ini sudah ekspor, betul. Jadi mungkin saya bisa nambahkan dikit Bu. Ini kan produk pilihan Busan. Kemarin waktu Trade Expo, produk pilihan Busan itu kita buatkan booth tersendiri ya. Mungkin ya 2 kali ruangan inilah ya. Salah satunya produk ini yang dipajang. Karena masuk pilihan Busan. Nah ini dapat transaksi Pak. Coba jelasin transaksinya kemana aja. Kemarin jadi awalnya itu dari ruang tamu Pak Mendak sebetulnya ini sangat luar Ya, biasa. taruh di meja itu Bu, di ruangan itu. Jadi Pabrik Instrumen terintegrasi dengan Kemendak itu sebetulnya dari udah lama Pak. 2020 kita ada program DDS waktu itu. JDS ya. Itu jadi program kolaborasi antara pelaku usaha dengan Kemendak. Waktu itu ada Pak Prananda sebagai desainernya dari ITB datang ke kita. Ibu Ovi juga waktu itu datang, jadi kita sangat terbantu untuk pembentukan produk baru. Jadi zaman itu pas COVID Pak, sebetulnya Pabrik Instrumen itu juga radio op, kita membuat satu desain namanya Suhon, sendok sepatu. Dan itu juga kita pernah ngirim hampir 1.500 piece ke Korea. Ya, jadi alhamdulillah sangat terbantu dengan keadaan dengan Kemendak itu. Ya, terus kemarin yang paling luar biasa sebetulnya Pak Mendak itu membuat program placement pilihan Busan. Kebetulan kita masuk di periode pertama, waktu kemarin kita diikutsertakan juga di Trade Expo. Alhamdulillah kemarin kita bayarnya ada di 3 negara Bu yang betul-betul serius. Ada dari Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Kebetulan kemarin kalau jumlah transaksinya itu 6,5 miliar dengan hampir 6.000 piece. Wow. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali Bu. Hebat. Terus gimana? Kan tadi saya cerita ke Ibu, kadang-kadang kelemahan UMKM itu produksinya mungkin ya, suplainya dan segala macam. Ini ketika dapat pesanan sebanyak itu, gimana memproduksinya? Jadi Ngatasinnya? sekarang kita sudah memotak otak Pak, gimana caranya ini bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kita maklun ke teman-teman yang lain yang sejenis Pak, supaya juga akan tumbuh juga energi baru. Teman-teman pelaku usaha. Jadi kita sebetulnya pengen membuat satu program. Jadi si Pabrik Instrumen itu rencana tahun depan tuh pengen membuat satu sentra kerajinan kayu berbasis desain dan teknologi. Jadi teman-teman yang memiliki usaha di bidang kayu bukan bikin lagi secara manual, tapi udah memakai mesin CNC, misalkan mesin-mesin lainnya. Jadi teman-teman yang itu bisa produksinya lebih banyak lagi Pak. Jadi kita juga lagi ke sana, dan sebetulnya dengan adanya itu juga nanti akan tumbuh juga wisata edukasinya. Jadi waktu kemarin kita juga ada di Glasgow Bu, ada satu kegiatan juga, kita ikut juga dalam kegiatan UNCCC COP26 di Glasgow. Jadi di sana tuh ada satu Timber Trade Federation. Jadi kita kalau datang ke sana tuh teman-teman yang suka misalkan kayu, ada craft-craft yang lain, itu bisa melihat langsung cara pembuatannya. Dan itu mudah-mudahan juga bisa diterapkan di Indonesia Pak. Seperti itu. Mas Helmi, nanya dong. Ya. Ini kan sudah lama berhubungan dengan Kementerian Sudah. Udah ya. Menurut Mas ini apa yang Bapak peroleh akses informasi dari Kemendak? Seperti apa pemahaman Bapak? Kalau awalnya itu kita mengikuti ajang-ajang dulu misalkan Kemendak tuh bikin kegiatan. Nah, kita sering ikut sertakan mulai dari desain perspektif, juga ada IDDC ya yang terintegrasi juga. Kalau misalkan kita cuman belum waktunya dapat ya. Beberapa kali kita ikutan. Jadi itu bisa diintegrasikan dengan ITPC Jepang kalau nggak salah. Berarti Bapak sebagai pelaku usaha sangat terbantu ya Pak Sangat ya, dengan sekali. akses informasi Sangat, dari sangat. Kemendak ya. Iya. Ada merasa dipersulit nggak Pak? Maksudnya di luar Kemendak mungkin ketika berhubungan dengan hal-hal lain dari kementerian lain kira-kira yang nggak usah disebutkan Kemendak, susah nggak Pak? Nggak ya? Yang saya rasakan nggak ada Nggak sih, ada ya. aman. Jadi intinya kalau Bapak merasakan banget yang namanya keterbukaan informasi. Betul.
Betul. Selain Kemendak, apa yang Bapak harapkan terkait dengan informasi ini, Pak? Ya mudah-mudahan kedepannya ada skema baru untuk kita teman-teman pelaku usaha itu lebih termotivasi untuk bisa go internasional. Mungkin saya juga sedikit ke Pak Mendak karena ada masukan juga teman-teman karena tadi tahu saya mau podcast Pak. Tolong dong katanya gimana caranya nih bisa masuk pasar global dengan mudah apa yang dilakukan Mendak kedepannya setelah programnya kemarin Pak. Motivasinya buat kami itu Ada apa? berkelanjutan lah ya, ya. ada berkelanjutan. Iya. Baik. Pak Helmi, kalau selama ini Bapak dapat informasi itu melalui online atau melalui harus datang gitu Pak? Atau Kalau yang awalnya online, terus kan karena kita sudah punya connecting people dengan teman-teman Kemendak ya, kita biasanya ada bikin grup atau juga misalkan ada informasi ada kegiatan ini nih, mau ikut serta nggak seperti itu. Jadi kalau permohonan informasi itu tidak hanya melalui online juga bisa datang atau mulai dari website. Iya. Karena selain Kementerian Perdagangan juga misalnya Bapak ingin memperoleh informasi di luar Kementerian, juga bisa Bapak memperoleh informasi ke badan publik lainnya. Iya. Dan mereka idealnya harus merespon secepatnya. Iya. Karena di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 juga ada aturannya maksimal 10 hari harus segera direspon gitu. Jadi Bapak jangan khawatir lagi untuk memperoleh informasi sekarang. Jadi memang sangat jelas ya Bu ya, ketemu Iya. informasi yang cukup Harapannya baik. ya Kementerian Iya, Perdagangan menjadi iya. role model ya Pak Menteri Iya, ya. iya, Kalau iya, di iya, Kementerian iya. Perdagangan Iya. lebih mudah. Tadi juga ada pertanyaan ya ke depan seperti apa. Motivasinya juga Pak buat kami pelaku Ya, usaha. jadi gini, ini salah satu contoh Bu ya. Produk UMKM itu sebenarnya bisa masuk ke pasar global ya. Ya, tapi tinggal bagaimana kreativitas kita Pak ya. Kreativitas kita, kebebasan kita untuk memproduksi itu penting sebenarnya. Ruang untuk memproduksi. Nah, tetapi juga bagaimana produk yang diproduksi itu bisa disalurkan, bisa dijual. Sekarang juga buat apa kan kalau kita produksi nggak bisa dijual. Nah, kita nanti akan terus mengejar pasar-pasar ya pasar-pasar di luar negeri. Jadi kalau saran kami ya ke pelaku usaha, ya buatlah produk sebanyak mungkin, kreativitas. Karena gini, sekarang kan kita itu eranya kompetisi Bu ya. Ya, jadi kalau kita nggak punya produk yang kompetitif, itu ya akan kalah dengan yang lain. Yang kedua, ketika kita mempunyai produk yang kompetitif, kita akan lebih mudah jualan. Ya, akan lebih mudah. Jadi teman-teman kita di perwakilan akan lebih mudah menjual produk Bapak Ibu. Ya, karena sudah masalah komunikasi, kita kasih kesempatan Bu, bisa komunikasi langsung dengan perwakilan. Apalagi kalau sudah kenal. Betul. Nah, kenapa kita itu punya UMKM bisa ekspor? Karena banyak yang belum kenal, Bu. Iya, Pak. Jadi UMKM-nya banyak belum kita kenal, terus apalagi banyak yang belum ekspor. Jadi kan kami tetap harus menjaga istilahnya UMKM kita itu memang benar-benar bisa bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Nah, tetapi kalau sudah terbiasa ekspor, ini biasanya mereka langsung Bu, komunikasi. Nah, teman-teman ada akses kayak gitu. Nah, sekarang buat saya yang penting adalah kreativitas untuk membuat produk. Nanti kita akan terus menyalurkan produk-produk itu. Jadi seperti itu ya Pak Helmi ya. Dan yang kedua gini juga Mas, maaf. Kalau kita itu kan terbuka ya. Kalau teman-teman punya ide harus ngapain disampaikan. Kan kadang-kadang di komunitas itu, Dialog ya Pak ya di komunitas, wah kayaknya kita harus bikin gini deh. Itu sampaikan apa yang bisa kami support. Kan kadang kita dari sisi pelaku usaha tuh nggak ngerti persis ya. Kadang-kadang keinginannya, wah ini kayaknya harus ada gini deh gitu. Nggak apa-apa. Itu sampaikan ke kami ya, kita bisa kolaborasi dan sebagainya. Jadi jangan satu arah, kita nggak mau satu arah. Jadi Satu poin plus lah Betul. gitu. Jadi tidak hanya satu arah ya Jadi Pak ya. bagaimana juga proaktif dari dari para pelaku usaha, UMKM. termasuk kalau ada kendala-kendala di Benar. lapangan ya Pak ya, bisa dijembatani komunikasi. Betul. Siap difasilitasi oleh Pak Menteri gitu. Sedikit Iya. mungkin Pak, jadi saya juga pengen mengenal, sebetulnya si radio ini adalah duta pariwisata awalnya kita seperti itu. Jadi kita mengangkat potensi wisata di Cianjur, makanya ada nama Joglo, Cianjur, Sila yang tadi duduk bersila. Terus juga kita mempunyai satu produk yang kita buat khusus untuk teman-teman tunanetra Pak.
Ya, namanya ini, Hafiz atau Nada Netra. Jadi kita buat untuk teman-teman penyandang disabilitas. Inovasi baru ya, Pak Inovasi Helmi ya? barunya. Jadi Inovasi baru. begitu nyala langsung berkota 30 juz, Bu. Iya. Karena Cianjur tuh terkenal dengan kota santri itu. Kota santri. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan hal sederhana, dengan kita mengangkat suatu kearifan lokal di Cianjur juga bisa menjadi sesuatu yang bisa dikenal dunia gitu. Kan kadang-kadang ide-ide gagasan itu terlalu berat gitu ya. Ngangkat dari sini. Kalau saya tuh lebih sederhananya itu ya ngangkat potensi wisata gitu. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang ini yang sudah dirasakan oleh para pelaku Ini usaha langkah UMKM. nyata lagi Langkah dari nyata. Kemendak ya, Betul. membina Dan ini kan pelaku mempunyai usaha. dampak bagus untuk negara kita ya Bu ya, Iya. Indonesia. Iya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Mendak kepada kawan niaga untuk closing statement kita hari ini. Ya, terima kasih ya kepada Ibu, Mas, terima kasih ya sudah hadir. Jadi ini juga mudah-mudahan didengar ya oleh teman-teman kita, para UMKM kita, bahwa pemerintah itu akan selalu terbuka. Ya, kita ingin maju bareng, Pak. Ya, kita ingin menjadi negara maju tahun 2045. Ya, caranya salah satu adalah UMKM kita harus maju, Bu ya. Karena persentase atau 90% usaha kita itu justru UMKM. Nah, UMKM-nya harus maju. Salah satunya bagaimana? Karena kami ini di bidang ekspor, ya kami akan bekerja sesuai tugas kami. Jadi kita ingin meningkatkan ekspor. Ekspor itu kami pengennya dinikmati semua. Perusahaan besar, menengah, dan kecil. Kecil ini UMKM. Nah, itulah yang menurut kami dinamakan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan. Jadi semua ekosistemnya berjalan dari produksi sampai jualan itu ada. Nah, ini jadi teman-teman, mari kita bareng-bareng yang mengisi ekosistem ini dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Mendak. Mungkin dari Ibu Samro ada yang ingin disampaikan untuk kawan niaga, silakan. Ya, apresiasi khusus kepada Kemendak dan tentunya kepada Pak Menteri yang luar biasa. Saya mendengar bahkan tadi melihat sarananya ini mencerminkan komitmen terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mari kawan niaga manfaatkan akses informasi yang difasilitasi oleh badan publik khususnya Kementerian Perdagangan. Karena keterbukaan informasi hak kita untuk tahu sepanjang informasi itu tidak dikecualikan. Apresiasi untuk pelaku usaha yang sudah dibina oleh didampingi oleh Kementerian Perdagangan. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri untuk memfasilitasi segala sesuatu yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oke, terima kasih Bu Samro untuk hari ini dan juga mungkin untuk Pak Helmi untuk memberikan motivasi kepada kawan niaga tentunya. Ya, sedikit buat teman-teman yang di luar sana yang masih berjuang. Berpikirlah sederhana, keluarkan dari hati karena karya terlahir dari mimpi dan usaha untuk membuat perubahan. Luar biasa. Itu dia tadi obrolan kita kawan niaga bersama Pak Menteri Bu Samro tentunya dan juga Pak Helmi, di mana keterbukaan informasi publik sangat penting sekali dan bagaimana juga seluruh masyarakat dapat proaktif untuk bisa menerima informasi dan juga bisa memanfaatkan informasi tersebut. Dan sekali lagi untuk kawan niaga bahwa pegangan ini Potensi Perdagangan merupakan pegangan untuk para kawan niaga untuk melakukan usaha dan juga menjadi entrepreneur yang hebat. Saya Ade Algi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye.